Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita karena ini ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, sungguh suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kembali memberikan anugerah bagi kita untuk kita boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat segala karya kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh anugerah-Mu tidak pernah berubah, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami juga mau membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu untuk terus memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Engkau saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku
bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bawa korban syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan saat ini. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau bawa hanya sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji. Suara saya terbaik bagi Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Benar ya Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala penyanjungan kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan
Tuhan pagi hari ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ajak semua, Kau terbesar, biarlah semua pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat suara, karena Roh-Mu, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita. Mari bersama-sama katakan, ajak semua terbang, Kau terbesar, biarlah semua memuji-Mu. Katakan, Kau terbesar, ajak semua berbang, Kau terbesar, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat segala karya kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau ada Allah yang lain untuk kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan saat pagi hari ini. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita nyatakan keagungan dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Allah yang kudus dan Dia adalah Allah yang mulia. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah kerajaan di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian.
dahsyat dan perkasa. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya jemaat Tuhan bagi berdiri. Mari bersama-sama kita agungkan dan tinggikan Allah kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan matamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita pagi hari ini, boleh angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di sana. Ada wajah-wajah sukacita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami. Yang terbaik hanya bagi Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian penghormatan kami. Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Bila Tuhan sempurnakan setiap apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bagi hamba-Mu biarlah Tuhan pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita patut mengucap syukur. Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, supaya kita bisa saling mengenal. Ada di dalam ruangan ini, di luar ada. Oh, ada puji Tuhan, selamat datang. Ya, selamat datang, Tuhan memberkati. Dan di luar ada yang bisa tolong ya. Ya, kita akan doakan sebentar. Dan juga kami menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini yang saya sebutkan namanya. Silakan berdiri untuk kita doakan. Adriel Gilbert Andres, Lois Monica Bentio, Yoel Yosi Yones, Andri Parmanides Mondol, Christian Adijaya, Usman Umar, Gracia Natali Yones. Ada yang hadir yang saya sebutkan tadi? Puji Tuhan, kita akan doakan. Siapa lagi? Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada hari ini Tuhan. Engkau pilih apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hati mereka, buka jalan, campur tangan, kiranya Tuhan mengenakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada menjadi bahagia mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga datang mengucap syukur bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga untuk tambahan usia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan menuntut mereka untuk mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu atas mereka daripada segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus. Dikepatkan, hancurkan dan halaukan semua dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini tanggal 20 berarti tinggal 11 hari selesai sudah tahun 2020. Tahun yang penuh dengan pergumulan, dengan hadirnya pandemi. Dan semua mengalami dampaknya di seluruh penjuru bumi ini, hanya bentuknya dan juga kondisinya yang berbeda-beda.
ada yang sangat memprihatinkan, ya, yang kemudian banyak korban dan lain sebagainya. Dan biasanya bukan cuma disebut zona merah, sudah hitam. Ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau. Itu menunjukkan tingkat keamanan suatu daerah tentang pandemi ini. Kemudian berdampak di seluruh aspek kehidupan, ya, bukan cuma ekonomi, bukan cuma hal-hal, tapi di semua aspek hidup, sehingga kita dibawa kepada suatu era yang baru yang dikatakan new normal, kebiasaan yang baru, yang mau dengan tidak mau harus kita ikuti, harus kita jalani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, saya kembali ingin mengingatkan kita dalam satu topik, bahwa kita harus mentaati hukum-hukum Allah, ya, mentaati hukum-hukum Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus sampaikan ini topik yang Tuhan taruh di hati untuk segera disampaikan? Karena masih banyak, kalau saya katakan masih banyak, memang banyak. Karena saya belakang ini selalu mengurangi kalimat banyak. Banyak orang, banyak ini, karena itu kalimat penghakiman. Kecuali sudah ada bukti. Masih banyak orang yang tidak memahami situasi kondisi yang sedang melanda dunia saat ini. Atau terus terangnya, masih banyak orang yang tidak memahami apa itu pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Jadi saya bicara kondisi real, bukan bicara tentang hal-hal ekstrim, baik secara pengetahuan maupun juga secara iman ekstrim, tidak. Kita bicara yang real. Ya, jadi mereka apakah tidak tertarik untuk mengetahui, atau memang gaya hidupnya serba tidak mau tahu? Dan ini sangat fatal. Kondisi sudah mulai membaik, tapi saat ini saat yang sangat-sangat berbahaya di mana-mana dengan pandemi ini. Jadi perlu saya ingat sebagai hamba Tuhan, saya berpikir, ini karena apakah hamba Tuhannya juga tidak menjelaskan? Padahal semua ada di dalam firman, ya, sehingga masih ada juga dalam kondisi seperti ini. Kalau saya lihat di siaran, saya dengar berita, berbondong-bondong orang pergi ke suatu pulau wisata untuk berwisata di sana. Apa mereka ini tidak menyerahkan nyawa untuk mati? Segala macam segala macam cara sudah diusahakan, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Seharusnya para pemimpin rohani lah juga yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, karena pemimpin rohani yang punya umat, dan umat itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, baik saudara, jadi saya ingin menjelaskan ini. Saya tidak akan jelaskan secara medis atau secara politis dan lain sebagainya. Dan saya mau memberikan pencerahan bagi saudara tentang kebenaran firman Allah, hukum Allah yang harus kita taati. Ya. Nah, pertama, ya, saya coba tulis walaupun rinci sedikit. Berikutnya tidak rinci lagi. Jadi kita ketahui bersama bahwa kejatuhan manusia dalam dosa adalah karena tidak mentaati hukum Allah yang telah Allah tetapkan. Saya harus mulai dari sini, ya. Kenapa? Karena kita mau bicara tentang ketaatan, mentaati hukum-hukum Allah. Jadi
semua keadaan berubah dan akibatnya ditanggung dan dialami oleh seluruh umat manusia sampai kapanpun, sampai kiamat, hanya karena pelanggaran di Taman Eden. Pelanggaran apa? Tidak mentaati hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Semua kamu boleh nikmati apa yang ada di dalam taman ini kecuali apa? Satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Ini kan luar biasa. Semua boleh kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat engkau makan, mati, dan memang benar kematian pun terjadi karena perhitungan waktu dimulai dari kejatuhan manusia. Dan kenapa harus ada perhitungan waktu? Supaya manusia bisa mati sebelum pada saat waktunya. Nah, itu studi sendiri. Nah, tetapi kita kembali, akibat daripada dosa ini, maka yang terjadi semua manusia lahir dari sumber yang sudah berdosa. Makanya harus ditebus dengan darah Yesus Kristus. Ingat itu ya. Jangan lupa, tidak usah jauh-jauh. Saya berikan ayat yang tidak terlalu berat-berat. Jadi akibat tidak mentaati hukum Allah, manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Oke, kita lanjut. Tuh, yang kedua adalah pelanggaran atas ketidaktaatan terhadap hukum Allah akan berisiko sesuai isi dari hukum Allah tersebut. Jadi apa isinya itu hukum, kalau dilanggar, ya risikonya ada di dalam sesuai apa isinya. Ya, sama dengan yang sudah terjadi ya di Taman Eden. Yang ketiga, kita lihat bahwa keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan hidup yang kekal di akhirat tergantung apakah kita mentaati hukum-hukum Allah. Nah, yang kita mau bicara sekarang lebih banyak keselamatan hidup di dunia. Ya, karena keselamatan hidup di akhirat, ya, keselamatan di akhirat adalah hidup yang kekal, tidak binasa tapi hidup yang kekal masuk dalam kerajaan sorga. Sekarang kan kita masih hidup, kita mau bicara yang di sini dulu, yang di dunia dulu. Nah, bagaimana kita bisa hidup selamat di dunia? Juga sama, mentaati hukum-hukum Allah. Tidak melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah tentang bagaimana orang percaya hidup di dunia ini dan bagaimana orang yang non percaya hidup di dunia ini. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara, ini yang perlu kita pahami dulu. Sekarang kita perlu mengetahui bagaimana Allah menetapkan dan meletakkan hukum-hukumnya. Nah, Tuhan telah menetapkan dan meletakkan hukumnya sesuai dengan peruntukannya. Berarti pelanggaran hukum Allah menjadi bukan cuma hukum, tapi menjadi hukuman. Oke? Jadi saya ingatkan lagi, Allah telah menetapkan dan meletakkan hukum-hukumnya di dalam kehidupan sesuai dengan peruntukannya. Jadi berbagai jenis hukum Allah itu dan penempatannya Tuhan, setelah Tuhan tetapkan, Tuhan tempatkan. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi semua kita ini dikelilingi dengan hukum-hukum Allah. Sayangnya
pemahaman tentang hukum Allah ini umumnya mereka anggap cuma buku Alkitab. Ini, ya. Ini sehingga dan kemudian sebagian besar yang diajarkan adalah bahwa hanya hukum-hukum rohani. Jadi ditetapkan, setelah Tuhan tetapkan, dia tempatkan, dia letakkan di sini, di sini, di sini, di sini, bahkan di seluruh aspek kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya. Jangan lupa seluruh ciptaannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu. Hukum Allah yang tertulis. Ini. Yaitu apa? Yaitu apa? Alkitab. Alkitab. Entah itu di dalam buku, dalam bentuk buku, bentuk gadget, atau ada di dalam gadget dan dimanapun, atau dalam bentuk berbagai macam bentuk aplikasi yang namanya Alkitab, itu hukum Allah yang tertulis, bukti otentik itu, ya. Ini perlu perhatikan baik-baik karena saudara akan menjelaskan kepada orang lain. Jadi ini sebenarnya ini bukan pelajaran, tetapi satu materi yang mutlak kita hadapi sehari-hari, sehingga kita perlu menguasai seutuhnya dan kita bisa bimbing orang. Kenapa harus seperti ini? Oleh karena kadang-kala kita terima khotbah-khotbah hal-hal rohani di gereja, kemudian kita pikir cuma urus rohani ini, urus iman, sementara yang dihadapi adalah realitas, dan karena imannya tidak dididik bagaimana menghadapi realitas, juga jadi masalah. Makanya kita perlu selalu kalau saya membimbing orang, harus bisa membaca peta, itu dulu. Peta situasi, peta apapun. Nah, saudara, sekarang kita lanjut. Alkitab. Apa yang kita lihat di sini? Jika dilanggar akan ada resikonya atau hukumannya. Apa saja yang tertulis dalam Alkitab yang merupakan hukum-hukum Allah untuk kehidupan manusia dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kalau dilanggar, apa? Ada risiko, ada hukumannya. Sekarang saya sampaikan bagaimana menemukan hukum Allah yang begitu rupa luar biasa dan Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan real hari-hari. Ini ya. Jadi jangan ini. Kemudian di dalam Alkitab segala sesuatunya sudah tertulis. Kita fokus dulu di sini. Dan seringkali disebutkan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah jawaban. Oke? Mari kita lanjut sekarang. Ini dulu ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Kita baca hukum Allah jika ditaati hidup diberkati. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 2. Mari dibaca di Alkitab saudara ataupun di layar boleh 2, 3. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apa hasilnya dari ketaatan?
Apa hasil dari ketaatan? Di hidup yang diberkati. Ini ada tertulis. Sesudah itu, jangan lupa itu kan titik 2. Sesudah itu daftar berkat. Ya, ini bicara, saya ambil yang paling gampang saja. Jadi kalau kita taati firman Tuhan, hukum-hukum Allah, apa saja isinya, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang baik, yaitu diberkati. Apa bentuk berkatnya? Tergantung apa isi kalimat hukum-hukum Allah yang ditaati itu. Sederhana kan? Ini. Karena taat. Kita kan bicara tadi mentaati hukum-hukum Allah. Tetapi untuk kita mentaati hukum Allah, kita perlu tahu ada di mana saja itu hukum Allah. Terus bagaimana kalau kita tidak mau mentaati hukum Allah? Kita baca, jika dilanggar akan ada resiko atau hukumannya. Ulangan 28 ayat 15. Kita baca 2-3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala penyakit akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, ini 2. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, daftar kutub. Sederhana. Ditaati, selamat. Ditaati, berkat. Tidak taat, bahaya. Tidak taat, binasa. Tidak taat, celaka. Sederhana. Ini kita sudah tahu. Kalau ini kita sudah tahu dari dulu. Tapi sekarang itu ada di mana itu hukum-hukum Allah? Apakah hanya di Alkitab? Satu-satunya Tuhan tempatkan hukumnya secara tertulis. Saya katakan itu yang tertulis. Oke? Supaya kita paham. Berikut. Hukum Allah di alam semesta juga sama. Kalau kita taati, selamat, terhindar dari bahaya, tidak celaka. Nah, jadi mari kita lihat di sini apa itu, bagaimana kita mau memahami ini. Jadi saya ingin ingatkan bahwa hukum Allah selain yang tertulis di dalam Alkitab, kita tahu bahwa firman itu hidup dan menjadi realitas. Itu kedahsyatan hidup firman Allah itu hidup. Bukan cuma firman Allah berkuasa, tapi firman Allah itu hidup dan bentuknya adalah realitas hidup. Itu. Dia hadir di mana-mana. Nah, apa yang dapat kita ketahui? Ini jarang diajarkan. Makanya orang yang hidup sembrono, banyak yang hidup sembrono di dalam dunia ini yang alam semesta. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan juga menetapkan hukum Allah di dalam alam semesta. Mari kita lihat. Paling gampang kita bisa sebentar baca Alkitab kita, walaupun sedikit panjang ayatnya. Saat langit dan bumi diciptakan serta seluruh isinya, Allah telah menetapkan, baca, dan menetapkan dan meletakkan hukum-hukumnya alam semesta ini. Ya, sebentar kita baca ya. Semua makhluk hidup dan benda-benda angkasa yang apa? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dengan kasar mata, karena isinya yang kalau belajar waktu SD, molekul, atom, kuman, bakteri, virus dan sebagainya.
Apa itu? Terikat pada ketetapan hukum Allah yang ada di alam semesta. Kalau dilanggar, akan ada resikonya. Jangan kita anggap itu bukan hukum Allah. Oke? Baik. Untuk membuktikan bagaimana Allah menetapkan dan meletakkan hukumnya di alam semesta, kita buka Kejadian 1. Ini agak panjang, tapi tidak ayatnya cukup panjang. Sebagian kita baca, kita akan baca gantian ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan dengan saksama, jangan anggap remeh ini terjadi. Dari sekolah minggu itu malahan ada DPH nyanyian hari-hari. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Oke, jangan cuma kita bisa nyanyi dari sekolah minggu tapi tidak tahu dan tidak dapat memahami bahwa sebenarnya itulah hukum-hukum Allah di alam semesta. Ayat yang kedua, Roma 2, 3. Bumi berbentuk dan kosong dan di samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi ganti. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Fokus ya, supaya tidak terlalu panjang dibaca atau dijelaskan. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Jangan saudara hanya terkagum-kagum, mungkin lihat film, kemudian ya sama dengan hanya pemahaman daripada letusan yang hebat kemudian terjadi. Allah memisahkan. Tangkap dengan mendalam dan belajar berimajinasi dengan Tuhan. Allah memisahkan apa itu? Gelap dan terang. Ketika dia pisahkan, di situ sudah mulai peletakan hukum Allah di dalam alam semesta. Ayat 5. Siapa? Laki-laki ya? 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sekarang terang, ya kan? Sebentar lagi, kira-kira 6 jam ke depan, so gelap. Mesti pakai lampu. Nah, oke? Jangan kita hanya lewat, ini hukum Allah. Oke, sekarang ganti 2, 3. Berfirman Allah. Jadilah terang Allah di tengah-tengah itu untuk memisahkan air dan air. Ya. Dia pisahkan lagi air dengan air. Dan di dalamnya ada peletakan dan penetapan hukum Allah di situ. Ayat 7, laki-laki 2, 3. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ganti. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ganti. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Apalagi yang Allah lakukan? Dia kasih pisah laut, air dan darat. Makanya coba lihat ke belakang sedikit, pegang aja Tuhan bikin itu Teluk Palu. Hah? Oke. Nah, apa hukum Allah yang ada bisa kita temukan dengan yang kita lihat dengan mata kepala seperti ini? Kita bukan cuma di darat, ada di bukit. Sehingga kita bisa lihat cuma atap rumah.
andai kata kita sama rata, kita tidak lihat apa-apa. Itu juga hukum Allah di alam semesta dalam hal pandangan-pandangan, ya, jarak pandang dan lain sebagainya. Ayat 10, perempuan 23. Lalu Allah menamai yang kering itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Luar biasa. Ya. Sekarang kita loncat, baca cermat di rumah ya. Kalau perlu sharingkan di Komsel online. Ya, sekarang kita mau lihat yang lebih detail. Dan sesudah saudara baca itu, saya akan bacakan terjemahan lain, luar biasa. Ya, ini sudah ini menumbuhkan buah-buah, biji-bijian, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ya, kemudian ayat 14 tentang penerang cakrawala, nanti saudara baca sampai ayat 25. Ya, untuk kemudian menentukan masa-masa. Mungkin pasal 14 perlu. 14 sama-sama saja. 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jaya-jaya. Ini Kejadian 1 penuh dengan ilmu pengetahuan, dari segala jenis ilmu pengetahuan ada di sini. Yang kemudian Allah memberikan hikmat kepada manusia untuk menemukan. Dan setiap penemuan biasanya disebut hukum sesuai dengan namanya. Nah, ada hukum Archimedes, ada hukum apa, disesuai dengan nama penemu itu dan lain sebagainya. Ini penuh dengan hukum Allah, tetapi belum ditemukan secara ilmiah pada waktu itu. Kemudian muncullah penemu-penemu itu, termasuk penemu yang mengatakan, yang membuktikan bumi ini bulat. Padahal sudah ada di Alkitab tertulis bumi itu bulat. Oke? Jadi bukan nanti setelah ditemukan baru kemudian ditulis di ayatnya bulat. Bukan. Nah, Allah 16, 2, 3. Maka Allah menjadikan riba benda-benda yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan so atur yang menerangi bumi itu ada satu benda yang namanya apa? Matahari. Sekalipun banyak planet di jagat raya sana, Tuhan cuma pakai satu untuk malam hari. Apa itu? Bulan. Bayangkan kalau ada banyak. Atau ada banyak matahari. Coba bayangkan. Walaupun sekarang orang cari sinar matahari, tapi kalau ada 2 saja matahari, so setengah mati. Ya. Oke, sekarang kita loncat lagi. Kita loncat dulu di ayat 20. Kemudian ada beberapa yang saya harus bacakan dalam terjemahan lain. Itu lebih jelas di sini. 20 sama-sama. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang
sampai 25, 2 ayat bisa. Dan saya bacakan terjemahan lain. 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saya tidak bahas lagi penciptaan manusia, karena yang kita mau pahami adalah manusia yang hidup ini kok tidak bisa menemukan hukum-hukum Allah, sedangkan banyak para penemu hukum-hukum Allah di alam semesta, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Kristus. Dan kemudian itu menjadi patokan standar ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis pengetahuan sesuai dengan apa yang telah ditemukan. Oke, sekarang saya bacakan terjemahan lain, hanya beberapa ayat saja, karena kalimat itu tidak ada dalam terjemahan baru. Oke, langsung doa 4 saja. Maka firman Allah, hendaklah bumi itu mengeluarkan kejadian yang hidup dengan tabiatnya, yaitu daripada binatang yang jinak dan yang menjalar dan yang liar, tiap-tiap dengan tabiatnya. Maka jadilah demikian. 25. Maka dijadikan Allah segala binatang yang liar di atas bumi itu dengan tabiatnya, dan segala binatang yang jinak pun dengan tabiatnya, dan segala binatang yang menjalar di bumi pun dengan tabiatnya. Maka dilihat Allah itu baik adanya. Sayang, di dalam terjemahan baru kata dengan tabiatnya itu tidak ada, padahal itu kuncinya. Apa itu? Jenis-jenis makhluk hidup ini, sampai sekarang belum semua makhluk hidup selesai diteliti. Baik itu makhluk hidup dalam bentuk hewan dan lain sebagainya, baik makhluk dalam bentuk yang tumbuh-tumbuhan, marga satwa dan fauna flora, belum selesai sampai ini hari seluruhnya ditemukan tabiatnya. Ini terjemahan yang sangat sederhana untuk ditangkap. Artinya kalau ikan hiu banteng itu begini DP tabiat, bisa tangkap ya. Nah, apa itu? Kalau hiu putih itu begini dia punya tabiat. Kalau kura-kura itu begini dia punya tabiat. Kalau ular sawah itu begini dia punya tabiat. Kalau ular kobra itu begini dia punya tabiat. Masing-masing dengan tabiatnya, sehingga kita bisa menemukan, oh ular ini tidak berbisa, oh ular ini berbisa. Itu maksudnya, sehingga kita bisa ketahui. Terus pertanyaannya, siapa yang menetapkan itu? Siapa yang menetapkan tabiatnya dan siapa yang meletakkannya di situ? Hukum Allah. Hukum Allah. Jadi kalau kita bermain-main dengan ular berbisa, nah itu ular berbisa, itu lipang saja. Ya, orang di sini bilang apa? Kaki 1000. Kalau digigit dan lain sebagainya, tabiatnya tidak usah jauh-jauh. Baru-baru ini apa yang terjadi di pantai yang heboh? Kenapa apa yang dibikin? Makan orang dengan tabiatnya. Sama mau pergi mandi, padahal sudah dilarang itu, jangan pergi mandi lagi, atau jangan pergi, tidak bukan mandi, jangan pergi dekat di sana.
Karena pernah keluar, ada sekian, berapa, 35 kah berapa banyak, ada pernah keluar di berita. Itu berada di situ. Tabiatnya, ada buaya air tawar, ada buaya air laut. Ada yang bisa dua-dua, tapi kembali ke tempat habitatnya. Karena tabiatnya begitu, jadi habitatnya di tempatnya. Jadi masing-masing saudara tolong dipahami bahwa itu hukum Allah yang ada di alam semesta. Contoh konkret, orang sekarang sudah bukan menyelidiki bulan. Dan orang sekarang sudah tidak terlalu tertarik ke bulan, walaupun ada wisata ke bulan dengan harga yang sekian mahalnya. Sekarang orang ilmuwan terfokus kepada bagian-bagian angkasa luar, terfokus kepada apa? Mars. Nah, kemanapun mereka keluar angkasa, bisa kita keluar angkasa rupa naik pesawat cuma begini? Nah bisa, harus pakai yang apa? Pakai yang astronot. Dan bisakah ketika sampai di sana kita keluar jalan-jalan? Nah bisa, karena di sana hampa udara. Ya kan? Hampa udara. Jadi begitu tidak dilengkapi dengan oksigen, ya mati. Nah itu berarti melanggar hukum Allah yang hadir di alam semesta. Sedangkan saudara, yang kita hadapi sekarang itu sama. Di semua jagat raya ada hukum Allah. Dari benda yang kita bisa lihat, makhluk yang kita bisa lihat, dan makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat, kecuali pakai mikroskop. Jadi sama dengan molekul, atom, sama dengan bakteri, kuman, virus, tidak bisa dilihat kan? Kalau kita bisa lihat, kita dia lewat sini, kita lewat di sini, tapi ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Corona ini tidak bisa dilihat. Saudara tidak bisa lihat. Tapi Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi para ilmuwan untuk dapat mengetahui ini, sekalipun ini adalah virus baru, justru terus menerus diteliti sampai supaya bisa dapat diatasi. Kita tidak lihat, tapi di situ ada hukum Allah. Apa itu? Virusnya ganas. Itu yang ditemukan. Mungkin ganasnya apa? Bukan mungkin tidak lebih ganas dari virus sebelumnya, tetapi kecepatan penularannya itu yang sangat cepat, melebihi virus yang lain. Tapi kita kan tidak tahu karena kita bukan profesor, bukan ahli virus. Tapi Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi orang yang meneliti akan hal itu, sehingga ditemukanlah cara bagaimana mencegah, daripada mengobati kan, bagaimana mencegah, bagaimana memutuskan ini penularan yang sangat cepat. Dan kalau Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada orang yang memahami para ilmuwan ini, itu berarti mereka menemukan hukum Allah yang ada pada benda ini seperti ini. Cara kerjanya begini, penjangkitannya begini, kekuatannya begini, dan lain sebagainya. Dan untuk mencegahnya, ini harus diputus. Itu sebabnya di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia, kita mengenal yang namanya apa? Protokol kesehatan. Seperti kita sekarang kan. Tadi dibilang pemimpin pujian,
tengok kiri kanan, masih bisa. Tapi so tidak bisa kayak dulu, beri senyum kiri kanan. Apa yang mau senyum? Saudara, jangan kita anggap remeh. Saya ingin menegaskan untuk membawa kita jemaat GPPS Palu dapat membantu orang-orang untuk menjelaskan hukum Allah di alam semesta. Tidak usah bukakan ayat, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bicara ayat-ayat. Ayat-ayat sudah ada dalam Alkitab untuk kehidupan hari-hari, hukum Allah yang tertulis. Tapi hukum Allah di alam semesta ini perlu kita tahu. Saya ingatkan, ingat pencobaan Tuhan Yesus? Apa yang pertama? Jadikanlah batu jadi roti. Kemudian yang kedua, apa? Dibawa ke atas hubungan bait Allah. Dan iblis bilang, buanglah, terjunkan dirimu ke bawah, buang dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, pakai ayat loh, ada tertulis bahwa ia akan mengirim malaikatnya untuk menatakan engkau supaya kakimu tidak terhantu. Artinya, biar nggak ada buang diri, tidak apa-apa, tidak mati. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allah. Kenapa jawabannya beda dengan yang pertama? Kalau yang pertama, jadikan batu jadi roti. Bukan hanya dari roti manusia bisa hidup. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa itu hukum gravitasi. Apa itu hukum gravitasi? Itu saya jauh-jauh. Ini ringan sekali kan? Tapi kenapa tetap dia jatuh ke bawah? Kenapa dia mesti tetap jatuh ke bawah? Bayangkan kekuatan gravitasi ini. Ringan sekali ini. Cuma sapu tangan. Tapi dia tetap jatuh ke bawah. Berarti ada gaya beratnya yang ditarik oleh gravitasi bumi ini. Padahal ini sapu tangan saja, tidak ada tidak tahu, mungkin cuma berapa gram. Jadi tahu persis kalau ini turun ke bawah, membuang diri di atas bumbungan dari bumbungan bait Allah ke bawah, pasti apa? Mati. Tuhan Yesus tidak dikasih mati, disuruh mati untuk terjun dari atas, tapi akan mati tersalib. Jadi dengan melanggar hukum Allah di alam semesta itu sama dengan mencobai Tuhan. Dengan saudara membuka masker dengan berbicara di hadapan orang sama dengan saudara mencobai Tuhan. Ya. Karena baru itu perlindungannya. Dengan saudara tidak jaga jarak, kemudian ngomong dengan orang, maka itu sama dengan mencobai Tuhan. Nah ini dia. Dengan saudara tidak mencuci tangan, itu juga sama dengan saudara mencobai Tuhan. Saya kan sudah ingatkan, setelah ada peraturan cuci tangan, barulah kita orang sadar, aduh, memang dari dulu-dulu ini kok kita kurang cuci tangan, kecuali mau makan. Makan pun kalau pakai sendok juga tidak cuci tangan. Jadi kita lihat ini. Jadi sudah ditemukan bahwa pencegahan awalnya itu seperti ini. Daripada sudah kena baru mau diatasi. Kalau sampai yang sudah sulit diatasi kurang, oh ini tidak bisa, ventilator dari mana mau diisi lagi, nggak bisa lagi saudara. Jadi pencegahannya, makanya kita punya kursi dulu itu, ini kursi begini ada gate-gatenya, dikasih baku gate sampai sempit sekali. Sekarang mana lebih nyaman duduknya sekarang kan? Gak main. Dulu mana bisa duduk pangku kaki sempit, keberatan yang di sebelah. Nah ini dia. Sekarang rasa asik betul. Jadi kalau sudah
dikasih petunjuk. Ini pun bukan pengobatan, ini pencegahan. Jangan dianggap remeh. Satu saat ada satu saya mengajak kita menggumuli satu hal ini. Ada satu kebiasaan di daerah kita ini, khususnya kita umat Tuhan, tentang orang meninggal. Sudah lama saya gumuli, tapi pada kesempatan ini mungkin saya perlu sampaikan supaya saudara tangkap dulu, renungkan. Kebiasaan kita kalau ada yang meninggal, itu beda dengan di Jawa. Di Jawa hampir seluruhnya, mungkin di daerah lain juga. Jenazah itu tidak pernah, memang kita masukkan dalam peti, tapi tidak pernah ditutup. Kapan ditutup? Pada saat mau dibawa naik ke mobil jenazah, baru dibawa. Jadi jenazah ini, apalagi kalau tunggu hari, memang sudah diformalin. Ini dia berhari-hari dalam kondisi terbuka. Bukan hanya karena pandemi. Orang yang kita kasih yang meninggal ini, apalagi kalau dalam Kristus, so senang di sorga. Tetapi mendatangkan bahaya yang sangat besar bagi yang hidup. Ini perlu menjadi perenungan kita karena ini kebiasaan kita bersama. Ya. Kalau di Surabaya, di Jawa, umumnya ada ibadah tutup peti. Begitu sudah selesai, maka pertama-tama yang ditentukan kerjasama dengan gereja kapan tutup peti, doa tutup peti. Jadi tidak ada yang di luar peti dan tidak ada peti yang terbuka. Itu ibadah. Supaya semua yang datang belakangan masih bisa melihat, ditaruh kaca. Ini bagian diakonnya bisa mungkin menghubungi bagian pembuat peti jenazah itu, sudah sebaiknya dibuatkan kaca bagian atas. Baru di silikon. Jadi tidak ada lagi celah. Kenapa saudara? Jangan yang meninggal mendatangkan masalah bagi yang hidup. Kadang-kala mendatangkan masalah apa? Kenapa? Yang paling sensitif itu ada dua dalam kehidupan manusia. Percecokan yang paling sering terjadi itu pernikahan dan kedukaan. Bayangkan saudara, yang meninggal di sorga bersama malaikat bersenang-senang, yang dibawa bakalai. Ya. Saya juga alami waktu ibu saya meninggal. Ya. Baru muncul itu dari mana ke mana rasa punya hak. Kenapa? Mereka mau sembayangi, sedangkan kami sudah jadi orang percaya. Sampai saya punya kakak itu, mamanya Elia ditampar di itu sama keluarga. Padahal selama hidup belum pernah datang mereka itu. Jadi ini orang hidup jangan terjadi. Begitu juga orang bersenang-senang, sudah pernikahan, yang ini baku suka, ya kedua belah pihak bakalai. Ya, ini makanya saya katakan dua peristiwa dalam hidup ini yang paling nampak kebenaran imannya itu pernikahan dengan kematian, kedukaan. Jadi mari ya renungkan ini. Saya sampaikan dulu supaya saudara renungkan sendiri. Ya, supaya besok-besok kalau kita anggap itu sangat berbahaya, bukan cuma pandemi, sangat berbahaya, maka penyakit apapun ya, supaya doa tutup peti, dia cuma bahoba di kaca. Ya kan? Ya, dan yang datang juga aman. Dia mau peluk itu peti juga masih aman. Ya. Di luar corona ini. Kalau corona tidak boleh. Memang ada caranya sendiri. Di luar Covid. Kalau Covid memang itu. Makanya berdoa, ya. Berdoa semua Tuhan tolong, tetapi kita harus kerjasama dengan Tuhan dengan mentaati akan hukum-hukumnya. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Hukum Allah di alam semesta.
ini saya lebih lama sedikit di hal ini karena ini yang seringkali dilalaikan. Oke. Nah, inilah yang terjadi. Berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Nah, saya mau sampaikan data. Data yang pertama sumber dari Liputan 6 1 minggu lalu. Untuk dunia, total infeksi virus corona di seluruh dunia pada hari Jumat yang beberapa hari lalu per pukul 9.30 waktu Indonesia Barat telah mencapai 69.496.859 kasus dan 44.802.579 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Ya, lumayan. Berdasarkan COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering di Johns Hopkins University. Total 1.579.942 orang di dunia tercatat telah meninggal. Saya ingin menghimbau kita sebagai orang percaya, karena kita tahu mereka yang masuk dalam kehidupan yang kekal hanya mereka yang sudah menjadi percaya kepada Kristus. 1,5 juta lebih ini, apakah semua orang percaya? Kalau mereka bukan orang percaya, berarti banyaknya manusia yang binasa. Oke? Jadi sekian banyaknya yang telah meninggal. Berapa banyak di Indonesia? Ini dari sumber dari ada di bawah ya. Di sini tidak terlalu kecil, tidak kelihatan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia ini mulai bertambah. Tercatat 19 Desember kemarin kasus baru 7.751. Akumulasi sebanyak 657.948 orang. Sembuh tercatat sembuh tercatat bertambah 4.285 orang sehingga total 536.260 orang. Yang meninggal kembali bertambah 145 orang. Total meninggal 19.659 orang. Sebanyak 64.071 orang menjadi suspek. Kasus ini tersebar di 510 kabupaten kota dan 34 provinsi. Saya mau tanya, saudara mau kemana? Mau libur Natal? Saya sebagai hamba Tuhan, bukan hanya karena ada himbauan pemerintah, tapi saya mengingatkan jangan kemana-mana. Tinggallah di rumah dalam suasana yang masih aman di rumah dan jangan kemana-mana. Mau libur apa kalau hati tidak juga tenang karena dikelilingi dengan sikon ini? Atau kita anggap remeh? Oh, saya sudah berdoa kok. Jangan lupa, doa tetap doa, tapi hukum Allah ada di alam semesta dan juga ada di dalam COVID-19. Bahwa virusnya adalah seperti ini, keganasannya seperti ini, tingkat penyebarannya seperti ini, itu hukum yang ditemukan oleh ilmuwan
yang diberi hikmat oleh Tuhan. Oh, kami tidak kemana-mana, cuma tentena. Saudara kira tentena aman? Yang paling aman itu di rumah. Dan karena Natal mungkin mau berkunjung dari rumah ke rumah, tidak usah. Tidak usah. Ya, makanya setiap rumah siapkan tanpa cuci tangan. Siapa tahu ada tiba-tiba tamu tak diundang. Ini keselamatan bersama, diri sendiri dan orang lain. Orang lain dan diri sendiri. Jangan kita lupa, saudara, taati hukum Allah yang ada di alam semesta. Kenapa? Karena hukum Allah yang ada di alam semesta inilah yang ditemukan oleh para ahli, kemudian dinyatakan di dalam hukum Allah yang ada di pemerintahan. Nanti saya selesaikan ini, ya. Kapan berakhir? Tidak tahu kapan. So berdoa, sudah. Nah, ini yang ketiga. Hukum Allah dalam pemerintahan, undang-undang setiap negara, dan peraturan-peraturan pemerintah sesuai bentuk pemerintahan negara tersebut. Jadi masing-masing negara ada hukumnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ini juga Allah yang sudah tetapkan. Kalau dilanggar, berarti melanggar hukum dan ada risiko hukumannya. Oke, saya lanjutkan. Roma 13 kita baca. Roma 13 ayat 4 dan 5. Sama-sama, 2, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. So dikasih peraturan, jaga jarak, baku rebe. Saya juga kepikiran baru dekat kantor di Maesa ada pasar murah. Betul, ada protokol, betul. Tetapi orang-orang yang hadir ini susah maka melakukan protokol, jadi tetap kerumunan. Saya jadi heran. Jadi makanya saudara, begitu juga di pesta-pesta, jangan lupa ada peraturan jarak. Sabar Jo, tidak mau habis itu capcay. Aku rebel. Dan ini kan masih antri, jangan dulu buka masker. Nanti dulu di meja mau makan baru buka masker. Ini semua buka. Yang lain tunggu kok. So tahu siapa ini? Tunggu kok. Ya. Untuk apa? Sabar saja, tunggu jarak. Ini saya dapat ingat karena kita tidak biasa budaya antri, sampai sekarang juga budaya antri masih tidak ini. Saya ingat tuh 83 pertama kali ke Melbourne, itu di imigrasi ada garis. Selesai di sana baru boleh maju kalau dia so panggil. Kita orang bebas panggil begini kan, orang bebas panggil begini. Aduh, kita tidak sadap sekali dapat lihat itu begini. Orang begini dia. Nah, ini taman ini, rombongan dari ini. Dia sudah mau berapa lama itu imigrasi, bentak dia suruh mundur. Tapi yang susah bentak pakai bahasa Inggris. Sedangkan gini, Om, lo tahu. Jadi saudara, ikutilah. Jadi Tuhan memberikan ini. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada akal budi kepada ilmuwan, menemukan segala tabiatnya. Dan ini disampaikan kepada
Pemerintah yang punya hukum Allah untuk mencegah dan bagaimana selanjutnya mengobati kalau vaksin sudah ditemukan. Ini penting untuk ditaati karena ilmuwan tidak punya kewenangan mengeluarkan peraturan. Hukum Allah yang ada pada dia hanya hikmat akal budi menemukan. Tetapi hukum Allah yang bisa membuat peraturan pemerintah. Bayangkan sudah seperti ini. Makanya ini Natal tahun baru. Aduh, sudah lah, dia usah kemana-mana, apalagi Talise ada buaya. Oke. Nah, satu lagi. 1 Petrus 2 ayat 13-14, 2-3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, sekarang sudah ditetapkan kan? Hidup dalam new normal, artinya silakan beraktivitas, tapi ikuti protokol kesehatan. Jadi kalau kapan-kapan saudara mungkin satu saat pergi pesta karena masih muda, ya kami yang tua selalu menghindari, jadi minta maaf jemaat ya, kadang-kadang kami yang tua-tua yang sudah 60-70, apalagi 70 lebih sudah bonus, tidak menghadiri kedukaan, tidak menghadiri penghiburan, apa semua, oleh karena himpunan banyak. Ya, makanya telah dibuat suatu protokol juga di diakonia, bahwa menyanyi 1-2 nyanyian, khotbah baca ayat renungan, selesai. Sesudah itu pulang. Jangan ada makan-makan dalam acara-acara kedukaan. Kenapa? Cukup taruh dos, mereka bawa pulang. Tidak usah lagi. Masih ada. Boleh tambahkan, sudah. Boleh tambahkan kalau dia isi di tas dia. Tidak usah. Ya? Jadi memang ini harus kita sadari, ya. Oke. Jadi tetap ada kegiatan tapi ikuti peraturan. Kami dari bulan Maret sampai saat ini gagal mengadakan sidang majelis pusat secara tatap muka, sekalipun sudah ulang-ulang direncanakan. Gagal. Kenapa? Melonjak lagi di Surabaya. Ya. Januari juga masih kita tidak tahu. Jadi kita lihat kondisinya, jangan tabrak. Kalau tabrak sama dengan saudara buang diri dari bumbungan bait Allah, tidak ada malaikat. Tidak ada malaikat yang batada, tidak. Mati konyol. Ya, oke. Jadi ikuti karena kita masuk yang namanya new normal. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, olahraga di bawah sinar matahari. Nah, ini yang membingungkan karena masing-masing dokter beda-beda. Ada yang sebelum jam 10, ada yang bilang jam 10 sampai jam 12, ada lagi tengah hari tua jam 12 ketika matahari pasti di atas kepala. Iya, ada. Jadi tadi malam saya dapat satu tayangan bagus. Dia kupas 3-3. Ada seorang dokter perempuan, dia bahas 3-3. Semua boleh. Tetapi kita lihat, kalau pagi lebih lama, kalau tengah hari tua, jangan lama-lama. Ya. Dan itu tergantung juga kondisi kita. Yang kulit gelap agak lebih lama, yang kulit terang jangan lama-lama. Iya. Jadi bagus dia jelaskan, dia ambil 3-3 ada dasarnya, karena tiga kelompok daripada para dokter ini punya alasan-alasan juga. Jadi dia kasih petunjuk, ya, yang ini boleh lebih lama, ini tidak boleh. Ini cepat-cepat. Nah, kalau olahraga tidak ada olahraga, kerja di bawah matahari. Kita sangat bersyukur. Di kota-kota besar saudara tahu susah cari sinar matahari. Kenapa? Penuh dengan kabut polusi. Saya bilang, so boleh keluar itu. Dia bilang, apa yang kita mau berjemur di sini? Di sini tidak ada sinar matahari. Karena yang kita lihat cuma abu-abu semua, abu-abu muda, kabut tertutup, tidak ada lihat langit biru. Jarang sekali di kota-kota besar yang banyak pabrik-pabriknya kita bisa lihat langit biru. Jarang. Nah, kita bersyukur kan, apalagi di sini gagah sekali di luar. Nah, itu ya. Makanya puji Tuhan, saya juga ikuti nih.
ikuti protokol, ikuti ini. Dan tiap hari saya kerja. Tiap hari kerja di bawah matahari, bikin proyek sendiri, proyek fisik di rumah, dan tahap demi tahap. Jadi kalau tidak saudara, aduh kasihan. Kita lihat di tembok, di sini tembok. So habis semua itu kita kirim itu so habis semua itu medsos. Tadi kita sudah lihat sampai sakit mata itu Facebook. Habis itu kita buka WA, buka lagi IG, buka lagi ini. Aduh, so capek. Ini kita, aduh, stres. Nggak bisa stres karena ini barang tidak bisa stres, karena penyembuhannya dari dalam, bukan dari luar. Ya, dari dalam. Begitu saudara stres, saudara mulai panik, saudara mulai kebingungan. Andai kata pun saudara di swipe, habis swipe, sudah selesai. Apa hasil? Tunggu. Ya, positif. Mati kita, kasihan, minta doa. Doa, tetapi proses alamiah menurut tabiatnya harus diikuti. Ini dia. Jadi orang sudah menemukan tabiatnya itu virus kan. Nah, sudah baku lawan yang menghadapi tabiat. Nah, ini dia ya. Jadi tolong, saya harapkan tidak ada satupun jamaat GPPS Palu yang berlibur meninggalkan Palu. Tolong perhatikan ini. Jangan mencobai Tuhan. Ya, saudara di dalam mobil, kadang-kala tidak sadar, tidak sadar saudara, karena sudah so gatal hidung, dia langsung bersin, los. Iya, saya sudah temukan berapa kali itu di mobil. Aduh, cilaka ini orang. Tidak sempat dia tutup pakai sapu tangan, atau memang dia pita biasa dia los. Ya, jadi ini ya, tolong jaga. Ada banyak di rumah atau di sinilah kita di Palu, di mana-mana kita harus memahami akan hal ini. Oke, jadi ini pesan saya sampaikan. Olehnya kami juga tidak mengadakan ibadah malam tahun baru, hanya 1 Januari. Ya, kenapa tidak mengadakan? Supaya masing-masing, karena begini, setiap kali kami mengadakan ibadah malam tahun baru, selalu ada pulang lebih cepat. Kenapa? Kita orang harus kumpul satu rumah. Ini sudah ada tradisi, satu rumah. Kita orang berdoa bersama, itu baik. Tapi kalau ada ibadah di sini, jangan dikasih tinggal, kasihan. Ya. Nah, oke, ya. Untuk kesehatan, kondisi, dan juga untuk sikon keamanan. Jadi kita tidak bikin ibadah malam. 1 Januari jam 8 pagi semua ibadah sudah dengan perjamuan kudus, apa semua segala-galanya kita pusatkan pagi hari. Kita berdoa. Siapa angkat tangan sini, siapa yang mau berlibur? Yang di luar ada yang angkat tangan yang mau berlibur? Jangan kemana-mana, brur. Kasih baku ingat dengan, walaupun pakai masker, kasih baku ingat dengan di sebelah kita nanti usah kemana-mana. Ya. Kenapa ini harus disampaikan, saudara? Karena terlalu banyak yang pandang enteng. Berjaga dan berdoa. Jangan lupa itu. Dan kita sekarang mau berdoa. Oke. Firman-Mu minta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Engkau telah menetapkan dan meletakkan firman-Mu, hukum-hukum-Mu, baik di dalam Alkitab maupun yang ada di seluruh jagat raya ini, bahkan juga yang ada dalam peraturan-peraturan pemerintah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu semua Engkau lakukan untuk kebaikan kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus sebagai roh penolong,
Teruslah berkarya dalam hidup kami agar kami punya ketaatan melakukan firman Tuhan. Amin. Sehingga hidup kami diberkati. Hidup kami aman. Hidup kami selamat. Jauh dari segala malapetaka dan celaka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari, taruhkan di hati kami. Agar supaya kami boleh tetap mengingatnya dan melakukannya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang mengikuti ibadah secara online live streaming. Tuhan, tilik segala keberadaan mereka. Kuatkan, sembuhkan yang sakit. Berikan harapan baru yang kecewa dan putus asa. Dan Tuhan berikan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di sorga. Buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah Tuhan kiranya tilik segala kebenaran kami. Biarlah berkat Allah turun atas kami dan Roh Kudus menuntun kami untuk mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup kami. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau mengambil keuntungan dari situasi kondisi pandemi ini dengan mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBS Palu maupun juga dalam hal kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan dan halokan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menolong mereka dengan sukacita Roh Kudus, supaya mereka tetap bersukacita. Dan Tuhan pagari mereka dengan tembok-tembok api-Mu. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami, presiden, wakilnya, seluruh anggota kabinet, dan semua wakil rakyat, dan juga semua para medis, dan juga Tuhan para dokter, dan juga Tuhan keamanan TNI dan Polri, semuanya Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah semua berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan. Kami semua tiba selamat sejahtera di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah Tuhan himpunkan lagi kami pada setiap ibadah yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah berkat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kini tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.